belajar desain 3D di Plano itu sebenarnya banyak sih sebenarnya masukan dari orang lain, masuk banyak. Contohnya kenapa di tata ruang itu saya ngambilnya 3D modeling. Betul. Karena belum banyak. RML Talks. Let's get talks. Maba, mari belajar. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita masih bakal ngomongin tentang perencanaan, tapi dalam sisi yang lainnya nih. Karena episode kemarin kita sudah membahas perencanaan dalam segi kebijakan dan lain-lainnya, sekarang kita akan memasuki seginya itu ke desain dan 3D modeling. Nah, di sini tuh udah ada narasumber kita, Alufi. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah Sehat. Nah, Alufi ini tuh salah satu perencanaan di dalam bidang 3D model ya. Betul. Oke, nah kita kan di sini kan belajar nih ya, masih awam banget tentang 3D model seperti itu. Nah, bisa nggak tuh dijelasin apa sih itu sebenarnya 3D model dalam perencanaan tuh kayak gitu? Gue dijawab. Boleh langsung jawab. Jadi 3D modeling itu persepsi saya ya. Kalau 3D modeling itu kalau dalam perencanaan itu sangat perlu. Sangat perlu ya. Okay. Dikarenakan sekarang zamannya udah visual. Okay. Ya, jadi orang-orang yang ibaratnya owner pengen ngeliat fisik gitu. Jadi fisiknya itu contoh rumah. Jadi fasadnya tuh pengen kelihatan. Kalau kita gambar di 2D, ibaratnya cuma fasad gambar garis-garis doang. Okay, kalau 3D itu kita bisa sampai muter. Iya, jadi lebih enak dilihat. Lebih enak dilihatnya. Karena visual lah ya, visual. Semua sekarang zaman-zamannya udah visual semua. Karena emang kepengaruh zaman, jadi betul. Salah satu yang 3D modeling dalam perencanaan itu ke up ya. Jadi betul. Gitu. Jadi kalau dulu itu cuma sekedar bonus ibaratnya. Kalau dulu ibaratnya bonus, tapi kalau sekarang biasanya ada. Memang sudah harus ada gitu. Jadi lengkap. Jadi informasinya lebih interaktif. Gitu. Nah tuh kan kemarin itu kan kita juga pernah nih ngebahas tentang salah satu sarjana perencanaan gitu, tapi dia lebih ke dalam tata ruangnya, kebijakannya. Nah, kenapa Alutfi lebih milih ke desain 3D-nya? Apa ya? Sebenarnya saya dari dulu tuh belajar desain 3D di Plano itu sebenarnya banyak sih sebenarnya masukan dari orang lain, yang masuk banyak. Contohnya kenapa di tata ruang itu saya ngambilnya 3D modeling. Betul. Karena belum banyak. Satunya itu ya. Satunya itu belum banyak orang yang bisa. Tapi sekarang kan udah banyak. Udah banyak. Tutorial juga udah banyak. Dan biasanya di Plano itu jarang ada yang bisa. Kebanyakan itu ya itu artis dan kawan-kawannya. Kalau 3D modeling jarang. Tapi itu di perkuliahan dipelajari enggak? Itu gimana tuh awal belajarnya? Kalau saya itu mulai belajar itu mulai masuk dari himpunan. Nah, kan di kampus kan ada himpunan. Di himpunan itu difasilitasi komputer. Nah, saya mulai belajar itu apa itu tuh 3D itu. Mulai ngulik kesini. Tiba-tiba saya tertarik. Dan dikasih tahu sama senior alumni, masuklah ke 3D itu nih, RTH itu kayak gimana. Desain tata ruangnya gimana, peletakannya, zonasinya. Makin kecil mungkin dari dulu saya belum bisa apa-apa, masih cuma dasar bangunan kotak toh udah kayak gitu. Terus lebih menarik aja pokoknya. Semuanya 3D itu menarik. Buat saya menarik. Betul. Berarti emang di kampus waktu mata kuliah itu emang belum ada pelajaran? Belum ada. Cuma di dulu tuh ada namanya studio tapak. Studio tapak itu tidak mengajarkan, cuma nggak diajarin 3D-nya. Cuma bikin kayak kayak zonasinya doang. Nah, mulai dulu tuh produknya itu maket. Kesini kan biayanya mahal kalau paket, bisa 3-5 juta. Dalam satu proyek tuh. Nah, dalam satu kuliah itu. Nah, sekarang dipangkas jadi ke 3D. Kebetulan saya sebagai asisten
Asisten dosen. Saya jadi asdos di Universitas Papua. Di bagian studio tapak ngajar 3D modeling. Jadi output di studio tapak sekarang bukan maket. Jadi sekarang udah modeling. Jadi kan bisa jadi bukan video dan JPEG. Gitu. Jadi hasilnya bisa dibikin pas foto. Jadi tidak memakan ruang di kampus. Gitu. Jadi mubazir juga lah. Jadi market itu tuh udah nggak kepake lagi. Jadi ntar ruang-ruangnya semakin sempit, orang-orang makin banyak tak pada kebuang. Jadi makanya lebih ke 3D ya. Kalau baru gini sih. Baru ini udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Karena 3D juga kan space-nya itu lebih ke software dan hardware gitu kan. Betul. Ya, harus ada area banyak dan segala macam. Simple sebenarnya. Lebih simpel tapi efeknya untuk perancangan itu pasti banget kepake. Nah terus waktu awal-awal mulai itu software apa tuh yang dipakai? Maksudnya dari sekarang dari yang waktu awal coba sampai sekarang tuh gimana tuh proses untuk pengenalan software dan segala macamnya? Pertama itu saya dilihat itu di YouTube ya. YouTube gimana itu? Itu tuh nama perkenalannya software itu SketchUp. SketchUp. Terus masih kaku tuh gambarannya. Kaku tuh maksudnya berarti kotak-kotak aja bukan masalahnya itu, jadi ibaratnya finishingnya kurang smooth. Gitu. Jadi garis-garisnya masih berantakan. Nah, makin kesini saya belajar, nemulah aplikasi yang terbaru. Sebenarnya udah lama nih software, mungkin banyak yang ketinggalannya. Apa nih sekarang pakainya apa berarti? Tahapannya apa gimana ini softwarenya? Softwarenya apa tuh yang dipakai? Tadi kemarin kan awal mula kan SketchUp. Ntar pas sudah SketchUp ke Lumion. Bedanya apa tuh? Bedanya banyak. Yang paling beda deh dari itunya. Tampilan. Lebih real. Lumionnya. Lebih real. Kita bisa nentuin angin bukan nentuin ya, udah ada. Jadi pohon tuh ikut bergerak. Gitu. Kalau SketchUp nggak bisa. Enggak. Cuma shadow doang. Terus orangnya bisa bergerak. Udah jadi kayak animasi gitu. Betul, jadi mobilnya bisa bergerak. Pokoknya lebih realistis. Itu makanya saya tertarik. Biasanya juga ditacap lagi. Pakai Photoshop dan kawan-kawannya. Tetap ya itu ya. Biasanya, tapi kalau saya pribadi enggak. Udah Lumion aja. Karena udah cukup ya untuk memenuhi persyaratan. Udah segala macam udah cukup. Terus juga kalau misalnya nggak ada mau pelajaran di kampus gitu, itu lama nggak tuh belajar? Maksudnya dari nol nih ya? Tapi kan Alutfi kan belajar belum dari nol dong ya? Berapa tuh prosesnya tuh? Ini mahasiswa sekarang itu mulai sebenarnya kalau belajar SketchUp itu cepat sebenarnya. Cepat. Kita perkenalan tools. Perkenalan tools juga udah banyak di mana-mana. Lebih gampang ya? Lebih banyak. Udah SketchUp itu paling kalau saya pribadi paling 1 bulan udah bisa. 1 bulan udah bisa. Karena ntar SketchUp itu kalau ditinggalin lupa. Software kayak gitu pasti kan betul. Apalagi nama-namanya. Nah itu paling perkenalan toolsnya. Seterusnya itu improve. Biasanya imajinasi yang main. Oke. Jadi kayak gitu. Lebih nggak lama ya, enggak gitu ya pengenalannya ya. Intinya mah kemauan kita sendiri. Betul. Karena walaupun jurusannya sama, yang diambilnya beda, hasilnya beda gitu. Betul. Bisa ke kebijakan, bisa ke desain 3D. Mantep nih. Terus kalau proyek pertama Alutfi bikin apa tuh? Kampus sendiri. Gimana tuh? Jadi itu saya lagi masih anggota himpunan. Itu udah lulus belum tuh? Belum, masih mahasiswa. Terus diajaklah sama kakak-kakak kelas. Biasa ada proyekan. Sebenarnya itu kemarin itu udah ada yang ngerjain, tapi yang ini dioper ke saya. Coba buat kampus Pakuan, saya buat. Alhamdulillah udah jadi marketnya di kampus depan. Gak tau sekarang masih. Nah kayak gitu. Gak tau sekarang marketnya itu Pakuan itu. Paling ibaratnya saya juga pakai Lumion itu baru di Pakuan itu. Langsung pakai Lumion. Makanya ya mungkin editannya pencahayaannya kurang oke lah. Ya makanya masih awal. Tapi untuk bagus lah dan untuk proyeknya udah mencukupi gitu kan ya. Apalagi pas zaman itu tuh
produk itu tuh wah gitu. Nah, iya, baru Gitu. Mungkin udah lama, tapi orang-orang awam kan betul. Dan khususnya di Indonesia atau mungkin plano yang biasanya ngomonginnya selalu kebijakan dan tata ruangnya gitu kan, yang melihat hal itu termasuk baru gitu kan. Nah terus kalau misalnya udah jadi nih gitu kan, berarti kan otomatis kan di dalam 3D itu kan ada kebijakan yang masuk juga dan gitu. Nah manfaatnya tuh kalau misalnya udah jadi mockup 3D kayak gitu tuh apa tuh? Jadi masuknya jadi ntar kebijakan ya. Ntar kayak di plano kan kebijakan ruang terbuka hijau. Oke. Ya betul hijau yang biasanya permasalahan itu, permasalahan inti Indonesia ruang terbuka hijau betul. Penataan ruang, kemacetan. Ya, simpelnya itu aja. Ntar kita buat sesuai analisis yang udah ada. Ntar dituangkan di gambar. Jadi contoh, ntar kita bikin kemacetan. Gimana solusinya? Apa ditambahin traffic light? Pelebaran jalan, kita dituangin di situ. Berarti rencana-rencana yang kebijakan dituanginnya di 3D model. Sekarang kan banyak ya, bukan DED jatuhnya ya. Apa tuh sekarang tuh jadinya tuh kalau ibaratnya master plan ya. Master plan ya. Jadi ya contohnya kemacetan, penataan kumuh. Ya itu sih. Penataan kumuh tadi tata sudah ada analisisnya, tinggal dituangin. Pokoknya sesuai analisis perencanaannya aja, tinggal tuangin nama kita ke 3D modeling gitu. Jadi lebih interaktif gitu. Jadi orang-orang lebih ngerti ini apa sih perbedaannya existing dan rencana. Kita bandingkan. Apalagi zaman sekarang udah zaman drone kan. Betul. Udah lebih enak. Jadi ntar kita view-nya perencanaannya itu dari atas. Jadi kelihatan lebih enak tuh. Lebih enak ya. Ya berarti emang mau nggak mau teknologinya ke arah situ ya. Betul. Gitu. Mau nggak mau gitu. Teknologinya ke arah situ dan kayaknya orang-orang perencanaan memang harus up ya. Harus up ya. harus tahu. Apalagi yang mahasiswa yang belum lulus nih. Makanya itu di Pakuan baru ini. Gitu. Ada baru saya. Mata kuliahnya atau program pelatihan? Sebenarnya itu praktikum ya. Lebih praktikumnya. Jadi studionya udah ada. Jadi ntar dimasukin ke praktikumnya jadinya gitu. Berarti dimulai dari dasarnya sketsa gitu tuh. Sketsa sampai akhir. Lebih enak dong ya mahasiswa sekarang ya? Lebih enak. Jadi nggak bikin maket. Kalau sendiri kan bikin maket garis. Kardus digini-gini kayak gitulah. Berarti Trimo ini sekaligus apa sih? Kalau misalnya pengen ke orang bisa, ke sipil bisa berarti bisa. Karena itu detail banget kan ya, detail. Apalagi kalau sipil itu kan ibaratnya gambar kerja ya. Iya, gambar kerja ya. Dia basicnya di 2D. Di 2D. Apalagi kalau udah lebih detail di 2D, dimasukin ke 3D modeling itu lebih cakep lagi. Soalnya jadi sesuai dengan lapangan. Ya karena gitu. Kalau biasanya kalau anak nasib itu kan kerjanya di CAD tuh ya. Iya, biasanya perhitungannya itu lebih detail. Tapi ntar diekspor ke SketchUp itu udah sesuai dengan skala yang dibuat di CAD. Lebih realistis. Jadi sebenarnya juga data 2 3D-nya kalau pengen masuk ke 3D, data 2 3D harus bagus ya. Harus rapi gitu. Harus rapi. Kan biasanya yang udah saya terima biasanya 2D-nya itu berantakan. Garis ininya nggak ketemu. Betul. Ada yang begini. Ntar saya rapiin di SketchUp biasanya. Biasanya di SketchUp ketahuan gitu ya. Iya. Oke, berarti perbedaan antara 2D dan 3D-nya itu lebih ke visual sama hasil perencanaannya lebih matang banget ya. Betul. Kayak gitu ya. Wah, enak juga ya. Belajar. Untuk belajarnya tuh karena software ya. Berarti itu kan emang harus sering dipakai banget itu ya. Harus. Makanya itu masuknya di program praktikum ya kalau kayak gitu ya. Jadinya dia tiap hari atau tiap itu ada tugas yang segala macam, jadinya update kan ya kayak gitu. Betul. Waduh, enak juga ya. Belajar. Terus kalau misalnya kita mau masuk kegiatan lain tuh, selain building tuh, itu kira-kira kalau misalnya untuk SketchUp sama Lumion itu maksudnya kemana tuh? Maksudnya ya? Misalnya kan program-program dinas itu banyak tuh ya. Betul. Bukan hanya 3D bangunan dan segala macam. Itu kalau misalnya jalan tuh juga bisa berarti. Bisa. Taman juga bisa. Taman bisa ya. Landscaping jatuhnya. Landscaping ya. Jadi landscape semua bisa ya. Semua. Jadi contoh baru saya kerjain itu Sport Center di Bogor Selatan. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Itu pekerjaannya itu tanahnya kosong biasa. Tanahnya kosong sama alurnya survei. Terus masuk ke gambar kerja, masuk ke saya. Finishingnya ke saya. Itu taman semua.
Ada tamannya, ada lapangan bolanya. Kayak gitu banyak deh pokoknya bisa dimasukin. Bisa ya, udah bikin mobil juga bisa. Wah, itu. Tapi kan lebih banyak software yang lebih real dari SketchUp gitu. Oke, berarti dengan yang tadi kayak gitu otomatis banyak permintaan 3D dong ya? Oh banyak, alhamdulillah. Kalau di tren 2021 nih yang paling banyak diminta tuh model 3D apa tuh? Sebenarnya di 2021 sama aja. Modelnya sama, 3D modelingnya sama. Mungkin lebih di-combine sama video ya. Oh, video apa tuh? Video profile. Oh, video profile. Iya. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya existing ketemu rencana. Oke. Tapi ntar dari hasil lumion itu disatuin. Jadi ntar kayak ada luas wilayah. Jadi masuk itu luas wilayah. Contoh aja nih, misalnya lagi kerjain itu Danau Batur. Jadi administrasinya luasan danaunya berapa. Jadi lebih interaktif. Dulu kan cuma udah kasih mentahannya kasih. Kalau sekarang disatuin. Jadi perencanaan sama ini digabungin semua dari awal, dari proses input terus sampai jadi sampai hasil rencananya apa. Jadi kayak after before gitu ya. Tapi modelnya 3D. Betul. Existing. Jadi luas wilayah semua dimasukin semua. Jadi hasilnya ntar. Wah, mantap. Itu banyak. Sekarang lagi kayak gitu. Lagi musim-musim itu ada lagi kayak gitu. Yang saya alamin ya. Alamin kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti bedanya dia desain grafis sama animasi sama hasil lumion itu apa? Beda. Bedanya di mana tuh? Mungkin bersinambungan ya kalau dalam dunia konsultan ya. Masuk ya. Kalau desain grafis kan ntar bagian-bagian untuk bikin kayak ibaratnya logo, penyusunan apa gitu. Kalau 3D modeling ya top 3D. Gitu. Beda jauh. Desain grafis sama 3D modeling beda jauh. Video animasi juga beda ya. Kalau ibaratnya kalau saya kerjain itu video animasi ya itu jatuhnya yang saya tahu itu. Video itu udah termasuk video 3D animasi. Kalau kita kan bisa bergerak. Pokoknya animasi kan yang bergerak. Ya kan? Ya kayak gitu. Oke. Kalau desain grafis beda. Ya. Itu software juga beda. Software juga beda, iya sih, beda. Benar. Emang tergantung software lah kalau kayak gitu ya. Nah, berarti dengan segala yang lagi up booming dan segala macamnya itu, kendalanya apa nih? Atau apa yang paling berkesan gitu kendala dalam mempelajari 3D modeling atau di proyek tuh ada kendala apa gitu yang biasanya dialami sama orang-orang yang ngedesain 3D kayak gitu? Waktu. Kalau proyek ada batas waktu kan ya. Biasanya kalau perencanaan itu kan nunggu dari hasil analisanya. Betul. Kalau salah koreksi lah ya. Maksudnya gitu. Jadi kita nunggu hasil perencanaan semua, data-data analisa programnya semua. Otomatis kita ke bagian ampas terakhir ya. Sisa waktunya tuh. Betul. Paling ntar kalau awal itu kita susun kayak ibaratnya luas wilayahnya aja. Yang mau direncanain yang mana, udah gitu kita nunggu itu. Gitu. Kita di list dulu apa aja yang dimasukin. Yang bakal dimasukin ya. Gitu ya. Tapi kita tetap ini terakhir. Waktu aja sih. Waktu dan ya intinya mah sekarang lagi zaman-zamannya COVID ya. Apa-apa Zoom ya. Apa-apa Zoom susah. Lebih susah apa lagi. Karena kan klien mintanya apa, kadang-kadang kalau Zoom itu nggak kelihatan gitu. Nggak harus sebelahan. Lebih enak. Tetap harus sebelahan. Betul, lebih enak harus sebelahan. Kalau Zoom, saya pernah ngajar Zoom praktek 3D, nggak jelas. Pas pertama COVID ada, itu saya ngajar udah nggak jelas itu. Udah yang ada aja udah. Udah kayak video. Iya, ngomong aja udah absen. Coba lihat hasil 3D-nya, nggak kelihatan sama saya. Iya kayak gitu. Tetap susah ya kalau gitu. Tapi itu gimana tuh cara mengatasinya tuh? Kalau lagi kayak gitu. Ya kayak gitu saya lepasin, saya arahin kayak gini sesuai judul yang mahasiswa misalnya saya ajarin itu sesuai mahasiswa apa rencananya. Saya lepasin. Lu punya imajinasi. Pokoknya intinya harus sesuai dengan analisa program. Itu aja. Gitu. Yang diperluinnya apa, terserah kalian buat. Ntar hasilnya tetap kasih ke saya feedbacknya. Ini kayak gini. Kalau udah lanjut. Kayak gitu. Tapi lebih rumit. Ya. Karena kan tatap muka. Iya sih. Emang tatap muka tuh nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya kayak gitu. Karena kalau untuk kayak orang-orang yang bergerak di bidang kreatif kayak gitu ya, kayak desain dan segala macam, emang susah ya. Untuk yang nggak tatapan langsung
permintaan klien. Betul. Kadang-kadang macam-macam ya. Iya, macam-macam. Ada yang bisa menerima kayak gitu. Kalau saya sih tipenya nggak pengennya diarahin langsung. Oh gitu. Lebih enak diarahin langsung. Betul. Ini kayak gini, kayak gini lebih enak daripada terlupa. Oh, kayak gitu. Terus softwarenya Lumion berarti kan untuk sekarang kan berarti yang dipakai sama Alif itu SketchUp tuh sama Lumion lah ya. Ada lagi nggak tuh? Banyak. Apa tuh? Yang saya pakai banyak. Oh banyak. Kenapa bisa jadi banyak? Ekspor data ya sebenarnya. Apa tuh maksudnya tuh ekspor data? Jadi contoh nih. Kalau di ini ArcGIS ya. Oke. Saya pakai ArcGIS. Tapi perencanaan ya gitu. Tapi saya tidak mendalami. Cuma numpang ekspornya doang. Lihat datanya doang. Oh gitu. Dan itu di ArcGIS itu kan bukan ArcGIS doang ya. Ada ArcSkin ya. Betul. Nah, kalau saya pakainya ArcSkin untuk mindahin format datanya. Oke. Kayak gitu. Udah ArcSkin, bukan lagi MATLAB. Ya. MATLAB itu cuma numpang lewat juga. cuma ganti formatnya doang. Udah ke MATLAB, masuklah ke SketchUp. Udah masuk SketchUp, pindahin ke Lumion. Beberapa di-generate dan segala macam. Lumion ntar kalau pengen ditancap lagi, masuklah ke Photoshop atau enggak AI atau enggak Corel. Emang harus banyak juga yang dipelajarin. Betul, tapi saya mah cukup sampai Lumion aja. Sampai Lumion aja. Karena kalau kerjaan desain itu kan pasti datanya entah yang ngerjain tim teknis, dia pakai AutoCAD gitu, betul. Tadi baru bisa apa ya, benar. Untuk ekspornya gitu. Betul. Jadi kita mau nggak mau harus tahu gitu. Klien kita itu dia bidangnya bidang apa nih? Gitu kan. Kalau sipil, kalau perencanaan atau geodesi itu ArcGIS. Kayak gitu kita harus tahu aja. Oke. Tapi saya nggak ngedalemin. Cuma buat ekspor. Yang dari sketsa membalumi. Iya. Mau nggak mau ya, soalnya kalau nggak dari software itu nggak bisa tuh ya. Iya, nggak bisa. Maksudnya langsung dari hasilnya dia, misalnya udah jadi nih hasil teknik perencanaannya di CAD itu nggak bisa langsung dimasukin ke SketchUp dan segala macamnya berarti. Kalau CAD bisa. Kalau CAD bisa. Tapi kalau ArcGIS, setahu saya dari dulu saya diajarin juga sama guru saya juga. Yang di sini Mas Bowo. Saya diajarin juga sama beliau. Dikasihlah MATLAB. Dia ngulik juga, dikasih tahu ke saya pelajarin di situ. Tetap gitu ya berarti ngulik software ya. Mungkin kalau sekarang ada ya, tapi kalau saya mau pakai yang cara lama. Saya dari situ hasil. Dari situ. Oke. Nah, terus apa tuh namanya minta saran nih untuk mahasiswa perencanaan nih yang masih bingung dia. Nanti kan yang kayak gini lebih arah ke tugas akhirnya kan dia ya. Tergantung ngambil judulnya apa. Ya, ngambil judulnya apa kan. Dia mau ngambil ke desain grafis kayak nah, coba kasih saran gitu lah. Saran bagi pendengar sini. Kalau saran saya kalau belajar SketchUp itu untuk apalagi kalau ngambil sidang akhirnya berbau ada 3D modelingnya. Bikin SketchUp itu nggak bisa buru-buru. Oke. Kudu sabar. Kalau nggak ada imajinasi males. Jamnya tergantung orang. Kalau saya jamnya jam malam. Pokoknya intinya mah harus sabar. Apalagi kalau main garis-garis tahulah. Pokoknya intinya sabar, tetap semangat. Masa depan itu pengennya kayak gimana? Kayak gitu sih. Kalau gue mikirnya kalau gue ajar ke mahasiswa, lu kuliah di sini, ikutin gue. Lu mau belajar SketchUp, mangga. Kalau enggak ya udah. Itu ntar kepake di seterusnya. Jadi ntar kalau ditanya sama orang-orang, bisa SketchUp nggak? Bisa. Gitu. Emang apa? Planologi. Emang nyangkutnya? Kayak gitu. Makin banyak berarti keahlian orang planologi. Jadi kalau ditanya, ibaratnya, maaf bawa alma mater ya. Nggak apa-apa. Santai aja santai. Planologi Pakuan. Bisa SketchUp? Bisa. Ya udah bikin. Itu kan lebih manjang. Jadi gitu maksudnya ke depannya. Saya mau mikirnya ke depannya. Dan saya juga mau bagi-bagi ilmu. Gitu. Makin banyak yang bisa makin banyak yang bisa kita pahami saat kuliah, otomatis jenjang karir kedepannya lebih banyak dong. Insya Allah. Insya Allah gitu ya. Itu mah gimana orangnya? Kalau orangnya diam aja nggak jedog gimana? Kasarnya nggak jedog ibaratnya. Enggak bakal maju. Ya ibaratnya naungan itu saya rasain di kampus itu ya himpunan ya. Iya. Saya dari situ, powernya di situ, dari situ dia kenal kemana-mana, linknya kemana-mana. Jadi kita nggak usah malu-malu, orang kan malu-malu gitu. Kalau saya mah samperin aja. Kita nggak buat salah kan? Kalau mau belajar, apalagi kalau butuh ya saya bantu kalau bisa. Kayak gitu. Nah sobat-sobat mata kayak gitu berarti.
selain juga harus belajar, otomatis link lah ya ayahnya yang kayak gitu link pasti semua juga link. Betul, apalagi ya setiap mata kuliah yang ada praktikumnya otomatis kita minta bantuan ke kakak kelas atau teman-teman yang udah lebih ngerti gitu kan ya. Jadi relasi gitu kan. Jadi jangan malu-malu aja kalau untuk betul, jangan malu, jangan takut ya kalau ibaratnya Bang, ada kerjaan nggak? Itu hal biasa. Jadi bisa loh gitu. Nggak apa-apa. Kalau lu yakin lu bisa ya kerjain. Oh, tuh kayak gitu. Jadi nggak usah malu-malu lagi kalau udah masuk dunia kuliah mah udah bebas gitu. Udah rasain lah. Kan sekarang ini lagi pergantian tahun nih, tapi banyak mahasiswa baru yang masuk. Apalagi new normal ya. Apalagi new normal nih, biasanya tatap muka gitu kan. Jadi kalau nanti masuk ke dunia kampus gitu kan ya udah nggak usah malu-malu aja gitu kan ya. Oke, terima kasih Lutfi. Siapa waktunya? Saya juga diundang di sini bagi-bagi ilmu. Terima kasih, kita yang terima kasih sebenarnya banyak banget ilmunya kita dapet. Nah nanti Sobat Mabal mau ngebahas apa lagi nanti bisa tulis di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.